mulai dari nomor 1, ya. Di nomor 1 ini katanya ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan, ya kan? Hubungan antara posisi benda dan waktu ditunjukkan oleh tabel di atas. Nah, kalau kamu ketemu soal begini, pertama langkahnya ya gambar dulu aja. Nah, gambar dulu aja. Mula-mula benda ketika dia detik ke 0, ya, ketika dia berada di detik ke 0, ada di posisi awalnya 0 ya. Lalu ketika detik ke berapa katanya? Lalu ketika detik ke 1, ya. Lalu ketika detik ke 1, benda berada pada posisi 2,5 meter. Dari sini, ya, kamu bisa tahu tuh perpindahannya, ya kan? Jadi sederhana aja. Perpindahan yang ditempuh bendanya berapa? 2,5 meter ya. Oh, maaf, sorry. Oh ya, thank you, makasih. Oke, udah ya. Oke, maaf. Saya ulangi ya. Oke, makasih ya. Nah, saya ulangi. Jadi di sini ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan. Kelupaan biasa. Di sini detik ke 0 ya. Ketika detik ke 0, benda berada pada posisi berapa katanya? 0 ya. Lalu ketika detik ke 1, ya. Lalu ketika detik ke 1, benda berada pada posisi 2,5 meter. Dari sini kan kita langsung tahu ya, konsepnya adalah perpindahan benda tarik aja dari sini ke sini ya, dari awal ke akhir gitu ya. Sehingga selama selang waktu 1 detik nih benda berpindah sejauh berapa? 0 ke 2,5 meter. Nah, dari sini kita bisa tahu kecepatan bendanya. Karena kecepatan itu didefinisikan adalah perpindahan dibagi waktu. Ya kan? Kecepatan itu didefinisikan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, berarti dari sini bisa saya hitung kecepatan yang dimiliki benda itu adalah 2,5 meter dibagi waktunya adalah 1 detik ya, dari 0 ke 1. Baik, dari sini kita dapat kecepatannya 2,5 meter per detik. Kecepatannya katanya dikasih tahu di soal konstan. Nah, dari sini berarti kecepatannya berlaku di titik manapun ya. Nah, ketika dia berada pada detik ke-6, ya, ketika detik ke-6, nah, ketika detik ke-6, benda berada pada posisi berapa? Berarti tinggal kita tarik aja, ya. Oke, mantap. Langsung udah jawab. Betul. Lalu kita tarik aja dari sini ke sini. Keren. Ya. Nah, berarti ini kita bisa tahu posisinya ada di mana, yaitu dengan menggunakan rumus perpindahan ya, dengan menggunakan rumus perpindahan. Betul. Iya. Ini soal UTBK nih, tahun 2021 ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau kalian ditanya perpindahan itu langsung aja tinggal apa? V kali T ya. V kali T. Nah, ini tinggal kamu masukin aja tuh di sini. Tinggal kamu masukin aja, berarti perpindahannya setelah 6 detik adalah 2,5 dikali 6, hasilnya adalah 15 meter. Jadi artinya benda berada pada posisi berapa? Dari titik awalnya dia berada pada posisi 15 meter. Gitu. Jadi jawabannya yang E nih. Tadi udah ada yang jawab. Keren. Nah, ini berarti kalian punya basic yang bagus. Oke, jadi ketika fisika ya, jadi ketika nanti butuh konsep, pasti saya akan jelasin konsepnya ya. Kalau ini kan konsep sederhana ya, semua orang tahu. Kecepatan perpindahan dibagi waktu. Jadi tidak perlu kita detilin konsepnya. Nanti tetapi ketika misalnya ketemu satu konsep yang kalian sendiri masih bingung, nanti pasti saya akan jelaskan. Oke, jadi sebisa mungkin, sedikit mungkin konsep itu nggak usah banyak-banyak. Tinggal langsung action aja ya. Sedikit mungkin gitu ya. Biar kamu ibaratnya kalau ketemu soal fisika itu yang paling pertama logiknya dulu. Ya, logikanya dulu. Nah, logikanya udah tahu ya, kalau konsep tinggal nyusul. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada ya? Baik ya. Oke, karena sudah paham ya, saya lanjutkan ya di nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2 seperti apa soalnya. Nah, di nomor 2 ini ada mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Oke. Dari saat T0 dengan kecepatan 20 dan 30. Pada saat berapa keduanya terpisah sejauh 1.200? Kita gambarin, karena kondisinya tidak dikasih tahu, diinfokan di soal, titik asal mobil A dan B di mana, anggap aja mobil A dan mobil B bergerak dari titik yang sama. Kita anggap mobil A dan mobil B bergerak dari titik yang sama. Ketika T sama dengan
0. Di mana kecepatan mobil A di sini kalau digambarkan adalah saling berlawanan dengan kecepatan mobil B, saling menjauh. Kecepatan mobil A itu adalah 20 meter tiap detik. Lalu kecepatan mobil B adalah 30 meter tiap detik, gitu ya. Lalu di sini katanya pada saat T berapa keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Anggap saja posisi akhir mobil A setelah T detik yang kita tidak tahu berapa, gitu ya. Setelah T detik yang kita tidak tahu berapa. Nah, ini posisinya adalah posisi mobil A di sini, posisi mobil B di sini, dan mereka ini katanya diinginkan terpisah sejauh 1.200 meter. Ya, oke. Nah, ini dari sini idenya adalah kita tarik dari posisi A ke posisi akhir, kita akan mendapatkan perpindahan mobil A ya. Nah, ini adalah perpindahan yang ditempuh oleh mobil A, dan kita tarik dari posisi awal di mobil B ke posisi akhir mobil B, kita mendapatkan perpindahan mobil B. Nah, dari sini kita langsung tahu ya, secara gambar berarti perpindahan yang dilakukan oleh A ditambah perpindahan yang dilakukan oleh B, nilainya harus 1.200, karena diinginkan terpisah sejauh 1.200 meter. Karena kita tahu perpindahan itu adalah kecepatan dikali waktu, atau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Maka ini tinggal kita masukin aja. Kecepatan A, ya ada pertanyaan? Ya, kecepatan A ini tinggal apa tuh? VA dikali T ya. Kecepatan apa perpindahan yang ditempuh B adalah kecepatan B dikali T. Sama dengan 1.200. Berarti di sini 20 dikali T ditambah kecepatan B 30 dikali T sama dengan 1.200. Berarti dari sini 50T sama dengan 1.200. Ini sebelum kita sebelum kita hitung, ini boleh dicoret dulu nol ini. Nah, di situ ya. Berarti T-nya berapa nih? Berarti T-nya tinggal kita bagi ya, 120 dibagi 5. Hasilnya berapa? 24 sekon. Kayak gitu. Oke, ini udah ada yang langsung jawab. Bener lagi jawabannya. Nah, ini tahun 2019. Ini saya mau ngasih gambaran ke kalian bahwa soal gerak itu tidak pernah absen di UTBK. 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 gitu ya. Betul ya? Jawabannya udah ada yang jawab nih. Nah, udah. Berarti kalau gitu kita bisa tahu ya jawabannya ini jelas waktu setelahnya itu berapa? Mereka bertemu mereka terpisah 1.200 setelah 24 detik ya. A, B, C boleh kita salahkan. Lalu berikutnya jarak yang ditempuh oleh mobil A adalah berarti tinggal apa? Kecepatan mobil A dikali T, berarti kecepatan mobil A 20 dikali T-nya 24. Hasilnya berapa? 480 meter. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Tadi udah ada yang jawab dan benar jawabannya. Nah, jadi nanti kalau ketemu 2022 saya bisa yakinkan ya, pasti gerak lurus itu keluar lagi. Karena saya berdasarkan statistik ya, itu saya mengumpulkan soal ini kan 4 tahun terakhir ya. Kalau saya masukin semua soal gerak bisa, soal isinya gerak semua gitu ya. Dari 2019 tuh sampai 17 ya, itu selalu keluar soal gerak. Gitu ya. Jadi artinya ini kamu tuh bisa dapat satu soal lah ibaratnya di fisika ya, tanpa harus capek-capek memahami konsep gerak gitu. Gak begitu susah. Baik, ada yang mau bertanya untuk nomor 2? Sudah ya? Bisa ya? Baik, selanjutnya saya coba lihat di nomor berikutnya ya. Nomor 3. Di nomor 3, perhatikan grafik berikut ini. Ada sebuah benda bergerak sepanjang jalan lurus ya, mengikuti grafik kecepatan seperti ada gambar. Kamu perhatikan ya, di sini kecepatan itu bernilai negatif, itu menunjukkan arahnya berlawanan dengan kecepatan yang bernilai positif. Karena nggak ada tuh kecepatan skalar, kecepatan vektor. Jadi kalau kecepatan kamu pikir adalah negatif kecil, salah ya. Negatif adalah arahnya doang. Gitu. Negatif adalah arahnya. Kita anggap aja yang negatif ini arahnya ke kiri ya. Kita asumsikan gitu ya. Anggap saja yang kecepatan negatif ini bendanya bergerak ke kiri. Sedangkan yang positif kita asumsikan bendanya bergerak ke arah kanan. Ya, kita asumsikan seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa tahu ya, dari detik ke 0
kecepatan benda itu negatif 10, ya kan? Artinya 10 meter per detik ke kiri. Lalu dia kecepatannya berkurang terus menjadi 5, lalu menjadi 0 pada detik ke 2,5. Setelah itu benda bergerak ke arah kanan. Setelah detik ke 2,5 benda bergerak ke arah kanan, semakin cepat 5, 10, sampai detik ke-5 benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau dikenal dengan gerak lurus beraturan. Seperti itu ya. Jadi dari sini kita langsung tahu ya, benda itu berarti berbalik arah dari kiri ke kanan tepat di detik ke 2,5. Ini yang dikenal dengan titik balik. Titik balik bendanya. Gitu. Jadi dari sini berarti info pada saat T5 detik benda berbalik arah salah ya. Justru pada detik ke-5 benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, lalu yang B ditanya perpindahan. Kamu bisa bedakan antara jarak dan perpindahan ya. Kalau perpindahan itu masuk ke besaran vektor, punya arah. Masuk ke besaran vektor, dia punya arah. Karena dia punya arah, dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri, sehingga bisa bernilai positif, artinya ke kanan perpindahannya, atau bisa bernilai negatif, berarti perpindahannya ke arah kiri. Nah, perpindahan secara rumus adalah kecepatan dikali waktu. Semua rumus fisika, secara dalil fisikanya, semua rumus fisika yang bentuknya perkalian itu sama aja luas di bawah grafik. Secara dalil. Semua rumus fisika yang bentuknya perkalian sama aja luas grafik. Jadi sama aja perpindahan itu apa? Luas, grafik, VT. Area. Gitu. Jadi sama aja area. Apa yang kamu ingat dari semua rumus fisika yang bentuknya perkalian? Selain SV kali T, ada juga rumus usaha F kali S. Maka kalau ketemu grafik Fs, usaha itu boleh area, luas di bawah grafik. Sama dengan area grafiknya. Sama dengan area grafiknya. Sehingga dari sini, kalau misalnya kita mau cari perpindahan benda selama 5 detik, dari 0 sampai 5 kita bagi intervalnya. Dari 0 ke 5 kita bagi intervalnya, yaitu dari detik ke 0 hingga detik ke 2,5, perpindahan benda adalah luasnya. Luasnya sampai sumbu X tentunya. Nah, ini berarti luas grafik ini kurvanya. Nah, berarti luasnya sampai ke sumbu X-nya. Ya, sampai ke sumbu X-nya. Nah, ini dia. Ini berarti luasnya berbentuk apa nih? Ini luasnya berbentuk segitiga. Ini saya sebut luas 1 ya. Gitu. Ini saya sebut luas 1. Berarti untuk mencarinya gampang sekali ya. Ini tinggal luas 1 dan ini adalah luas segitiga. Setengah. Panjang alasnya dari 0 ke 2,5 ya. 2,5. Tingginya dari 0 ke min 10. Min 10 ya berarti. Berarti hasilnya berapa nih? Min 10 kali 2,5 dibagi 2. Negatif 12,5. Tadi saya kasih tahu. Kalau tanda negatif menunjukkan arah perpindahan bendanya adalah ke kiri. Oh, jadi dari interval 0 sampai 2,5 benda berpindah sejauh 2,5 meter, 12,5 meter ke arah kiri. Lalu interval 2,5 sampai 5. Lalu interval 2,5 sampai interval 5. Perpindahan bendanya luas juga. Nah, kita lihat luas di bawah kurva sampai sumbu X ya tentunya. Di bawah kurva. Kita batasi sampai mana ya? Sampai sini. Sampai sini ya. Nah, ini dia. Sampai 5 ya. Interval 2,5 sampai 5 ini berbentuk apa nih luasnya? Areanya berbentuk segitiga lagi. Gitu ya. Artinya berarti betul 12,5 juga. Nah, jadi luasnya luas yang kedua, 12,5 juga. Tadi udah ada yang ngasih tahu nih, 12,5 juga kan. Betul. Jadi tinggal apa? Setengah. Panjang alasnya dari 2,5 ke 5 adalah 2,5. Tingginya dari 0 ke 10 adalah 10. Dan ternyata hasilnya adalah berapa? 12,5 juga. Tetapi dia bernilai positif. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan arah perpindahannya itu ke arah kanan. Ya. Ini menunjukkan arah perpindahannya ke arah kanan. Tetapi yang diinginkan perpindahan totalnya dari interval 0 sampai 5 detik. Maka kita tinggal jumlahkan saja. 12,5 min 12,5 ditambah 12,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Artinya berarti perpindahannya 0, artinya bendanya kembali ke titik awalnya. Ya kan? Nah, jadi bendanya berpindah 0, ya udah berarti dia kembali ke titik awalnya. Gitu. Nah, berarti ini jawabannya salah ya yang B ini.
Karena selama 5 detik benda itu perpindahannya 0. Lalu yang C ditanya jarak. Apa bedanya perpindahan dengan jarak ya? Kalau jarak itu adalah panjang lintasan, ya, dan dia itu adalah masuk kategori besaran skalar. Besaran skalar. Jarak selalu positif. Nah, kalau kamu naik Gojek, ya, Gojek itu mengukur jarak, bukan mengukur perpindahan, gitu. Jadi makin jauh, ya, Gojek itu mengukur jarak. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh oleh Gojek. Jadi semakin jauh, semakin mahal bayarnya. Nah, itu dia. Nah, itu yang diukur jaraknya ya. Nah, maka dari sini jarak itu selalu bernilai positif, tidak pernah negatif, karena tidak punya arah ya. Nah, sama rumusnya, mencari jarak itu juga sama aja, luas grafik. Itu karena rumus jarak juga SP kali T ya. Seperti itu. Jadi sama aja. Maka dari interval 0 sampai 10 ya, jarak yang ditempuh benda berapa katanya? Karena kita sudah mencari jarak tempuhnya dari 0 ke 2,5, jarak tempuhnya 12,5. Dari interval 2,5 ke 5, jarak tempuhnya 12,5. Tinggal kita cari jarak tempuhnya dari interval berapa? Dari interval 5 hingga interval 10. Tentunya juga apa? Jaraknya adalah luas. Kalau kita lihat di sini, luasnya berbentuk apa nih? Kalau kita lihat di sini. Ternyata dari interval 5 sampai 10, luasnya berbentuk persegi panjang. Gitu ya. Oke, ada yang sudah jawab dan benar ya jawabannya. Ya betul yang jawab tadi. Ya benar ya. Ini luas yang ketiga kita asumsikan ya. Oh, berarti luasnya luas ketiga. Jadi tinggal apa? Panjang dikali lebar. Panjangnya adalah dari 5 ke 10, 5. Lebarnya adalah dari 0 ke 10, 10. Berarti jawabannya berapa tuh? 50 meter. Jarak yang ditempuh benda dari interval 5 hingga 10. Tapi yang diinginkan adalah selama 10 detik. Berarti jarak totalnya dari interval 0 sampai 2,5 berapa? Jarak tempuhnya selalu positif. Ambil yang positifnya aja. 12,5. Jarak tempuh dari 2,5 ke 5 adalah 12,5. Ambil positifnya aja. Lalu jarak tempuh dari interval 5 hingga 10 adalah 50. Sehingga jarak totalnya adalah 75 meter. Maka dari sini, ya ini berarti jawabannya yang C. Gitu. Iya, betul. Jadi jarak mungkin nggak 0. Nggak mungkin, kecuali bendanya nggak bergerak. Ya, jadi jarak tidak mungkin 0. Ya, silakan. Mau nanya apa, Zaki? Boleh, silakan. Ada yang mau nanya tadi? Nggak apa-apa, silakan. Oke, bagaimana kalau pakai rumus? Ya, bisa, bisa pakai rumus. Jadi boleh nggak pakai rumus? Boleh, Zaki. Kalau mau pakai rumus boleh. Jadi kalau Zaki mau pakai rumus, tentunya yang mesti dicari adalah percepatannya dulu, ya kan? Jadi kalau kita mau pakai rumus, gimana sih cara mencari jarak ya? Boleh. Pakai rumus itu jarak itu, ya. Iya, betul. Jadi di sini, Zaki, dari sini, misalnya ya, kita bicara kalau misalnya kita mau pakai rumus ya. Kalau kita mau pakai rumus, itu rumus jarak itu adalah kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2 dikali T. Kok bisa begitu? Ya karena jaraknya adalah tidak konstan kecepatannya. Sesuatu yang tidak konstan, kita cari kekonstanannya. Dengan cara awal tambah akhir bagi 2 kali T. Jadi kalau interval berapa nih? Zaki mau menghitung dari interval 0 sampai 2,5. Berarti apa tuh? Awalnya berapa? Minus 10. Akhirnya 0. Bagi 2. Dikali T-nya berapa? Dari interval 0 ke 2,5. T-nya 2,5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 5 dikali 2,5. Hasilnya berapa? Min 12,5. Jadi interval dari 0 sampai 2,5 sama. Zaki bisa lihat di sini. Pakai rumus sama. Gimana? Paham ya? Tanda min menunjukkan arah perpindahannya kemana? Ke kiri. Itu kalau kita pakai rumus. Oke. Begitu juga di sini ya. 0, ya kan?
Kecepatan di sini awalnya 0, akhirnya 10. 0 tambah 10 bagi 2, 5 kali 5. 12,5 juga. Gitu. Sama aja. Jadi kalau dia nggak konstan, maka tentunya kamu pakai rata-rata, mencari jaraknya. V0 tambah VT bagi 2 kali T. Gitu. Gimana Zaki, paham ya? Oke. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Jadi jawabannya yang C ya? Oke. Paham ya sampai sini ya? Baik. Berikutnya, oh ya, untuk yang E ya, kalau kalian mau cari yang E, gimana sih cara mencari percepatan? Rata-rata definisi, ya, gunakan definisi. Percepatan adalah definisinya perubahan kecepatan dibagi waktu. Karena sesuatu di fisika itu biasanya nyari kecepatan, cukup definisi aja. Definisi dari percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Jadi, kalau dari detik ke 0, kecepatan awalnya negatif 10, berarti kecepatan awalnya min 10. Lalu di detik ke 10, kecepatan akhirnya positif 10. Berarti perubahan kecepatannya berapa tuh? Berarti kan V2 dikurang V1 ya, dibagi T2 dikurang T1 ya. Sehingga kalau kita masukkan berapa tuh? V2-nya adalah 10, dikurang V1-nya min 10, dibagi waktunya dari 0 sampai 10 adalah 10. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 10 ditambah 10, 20, dibagi 10, 2. Nah, ternyata jawabannya harusnya berapa? Kalau percepatan rata-ratanya 2. Nah, ini kita bisa cari tahu apapun ya dari grafik. Gitu. Baik ya, saya lanjutkan di nomor berikutnya. Nomor 4 ya. Oke, untuk nomor 4. Di sini ada sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx T-2 dan Vy 3T plus 1 katanya. Jika pada saat awal T sama dengan 0, benda berada pada posisi awal di X-nya min 1 dan posisi awal di Y-nya 2. Pada saat berapakah percepatan benda, besar percepatan benda dan posisi benda? Jadi di sini pertanyaannya mencari apa? Mencari percepatan pada saat 2 detik. Nah, ini kita gunakan konsep kinematika dengan analisis vektor. Tetapi sebenarnya cukup dengan definisi gitu ya. Karena di fisika itu kecepatan kita bagi 2. Ada yang kita kenal dengan kecepatan rata-rata. Ada yang kita kenal dengan kecepatan rata-rata. Kalau sudah rata-rata, pasti ada interval waktunya. Contoh kamu berangkat dari sekolah ke rumah dari pukul 6 hingga pukul 6.30, maka itu kan ada interval waktunya. Tentu pakai rata-rata dia. Ada interval waktunya. Ada interval waktu. Dari detik ke 0 hingga detik ke 30 misalnya. Maka gunakan definisi. Kecepatan rata-rata didefinisikan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan adalah perubahan posisi dibagi waktu. Atau bisa juga kita tuliskan posisi akhir dikurang posisi awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi cukup dengan menggunakan definisi untuk menentukan kecepatan rata-rata. Ya kan? Di sini kita anggap posisi awal, ya kan? Di sini X2 kita sebut sebagai posisi akhir. Posisi akhir, gitu ya. Sedangkan delta X ini yang kita kenal dengan perpindahannya. Adalah perubahan posisi. Di mana dia berpindah sejauh dari interval T1 hingga interval T2. Nah, ini ada interval waktunya. Kalau ditanya yang kedua, kecepatan sesaat, ya, kecepatan sesaat. Contoh ketika kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kamu pengen tahu kecepatan kamu saat detik ke 30. Nah, itu namanya kecepatan sesaat. Tidak ada interval waktunya. Tidak ada interval waktunya. Jadi, at the moment, gitu ya. Tidak ada interval waktunya. Tidak ada interval waktu. Jadi, pada saat kamu bergerak dari rumah ke sekolah,
Kamu mau cari kecepatan pada saat 5 detik berapa? Nah, ini berarti kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan sesaat, deltanya kamu ganti D. Deltanya kamu ganti D. Jadi apa? dx dt. dx dt. Gitu. Apa dx dt? Turunan. Turunan posisi terhadap waktu. Turunan posisi terhadap waktu. Rumus turunan gimana? Gampang aja. Rumus turunan. Ya, rumus turunan sama menurunkan di matematik. Itu sama aja dengan di fisika. Kalau misalnya turunan itu biasanya kalau di matematik yang diturunkan variabel x-nya. Kalau di fisika yang diturunkan variabel t. Nah, gitu. Karena fungsinya fungsi t nanti. Misalnya ada fungsi x itu fungsinya a t pangkat n. Maka kalau kamu mau cari turunan x terhadap t-nya, nah ini tinggal kamu kali aja. Turunan itu kita kalikan n kali a, gitu ya. N kali a dikali t, pangkatnya berkurang 1, n-1. Ya, n-1. N-1. Ini dia turunan. Ya, jadi kalau ketemu rumus turunan gitu aja. Ya. Misalnya nih, kamu punya fungsi x sama dengan 3t pangkat 2 dikurang 4t ditambah 5. Maka turunan x terhadap t-nya gimana? Tinggal kamu turunin aja. 2 kali 3, 6. T pangkat 2 jadi 1. Karena kan dikurang. Gitu ya. Betul, 6t min 4. Turunan 4t, 1 kali 4, t pangkat 1 kan artinya. 1 kali 4, 4. 1 kurang 1, 0. T pangkat 0, 1. 5 diturunin berapa? 0. Karena 5 itu artinya 5t pangkat 0. 0 kali 5 ya 0. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak punya t, kita turunkan jadi 0. Seperti itu. Jadi jawabannya 6t min 4. Nah, yang ketiga ada konsep percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata, ya, percepatan rata-rata itu didefinisikan aja. Kenapa? Karena di sini juga sama. Ada interval waktunya. Cirinya ada interval waktunya. Sehingga kalau mencari percepatan rata-rata juga pakai definisi. Apa itu percepatan? Perubahan kecepatan dibagi waktu. Sehingga boleh kita tuliskan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Ini kalau kita mencari rata-rata, selalu ada interval waktu dari interval T1 hingga interval T2 nanti. Tetapi kalau misalnya kamu pengen cari percepatan mobil kamu pada saat 5 detik. Nah, ini kan tidak ada interval waktu, maka ini kita ganti jadi sesaat. Ya, ini kita ganti jadi sesaat. Jadi percepatan sesaat. Percepatan sesaat ya. Sebentar. Percepatan sesaat yang keempat ya. Percepatan sesaat. Nah ini dia. Nah untuk percepatan sesaat ini cirinya tidak ada interval waktu. Tidak ada interval waktu. Tidak ada interval waktu. Jadi kalau gitu kita tinggal apa? Tinggal diturunkan aja. Ya kan? Tinggal diturunin aja. Yaitu apa? Deltanya ganti D. Kalau sesuatu deltanya ganti D. Jadi apa? Jadi dV per dt. Jadi gitu aja. dV per dt. Turunan V terhadap T. Sehingga saya bisa simpulkan, kalau kamu punya fungsi posisi X gitu ya, terus ditanya kecepatan sesaat V gitu ya, V, maka dari posisi ke arah kecepatan turun. Nah, berarti kamu tinggal apa? Turun sebanyak 1 kali. Berarti V itu apa? dx per dt. Turun, pakai turunan. Lalu kalau misalnya kamu punya fungsi percepatan A, ada percepatan sesaat A ya. Sesaat A. Dari V, kamu mau cari A, turun. Berarti apa tuh? Berarti sama aja. Pakai apa? Turunan. Jadi kalau nyari A, berarti tinggal apa? dV per dt. Ya kan? Jadi kalau dari posisi ke percepatan turunnya 2 kali, berarti kamu nuruninnya sebanyak 2 kali. Cuma gitu doang. Ya. Atau sebaliknya, kalau kamu punya A, ditanya V, naik nggak? Ya kan? Kalau kamu punya A, punya fungsi A, ditanya V,
naik. Lawan turunan, namanya integral. Lawan turunan, kita lawan turunnya. Yang tadinya pangkatnya berkurang 1, sekarang ditambahin 1. Lawan turunan, integral. Jadi kalau ditanya V, itu tinggal apa? V awal ditambah integral ADT. Gitu. Jadi kita integralkan fungsi A-nya. Terhadap siapa? Terhadap variabel T. Atau dibalik. Kamu punya V ditanya X. Naik kan ya? Tuh. Naik ya? Berarti sama. Dari V ditanya X naik. Lawan turunan. Integral. Berarti tinggal apa? X sama dengan X awal ditambah integral V dt. Integral V terhadap T. Kayak gitu. Integral rumusnya gimana? Integral rumusnya adalah menambahkan satu pangkat. Integral menambahkan satu pangkat. Misalnya kamu punya fungsi AT pangkat N dt. Maka rumus integral itu apa? Rumus integral itu adalah AT pangkatnya bertambah 1 dibagi pangkatnya N plus 1. Kalau di matematik harus ditambah C, kalau di fisika C-nya berubah jadi V0, X0. Nah, itu ya. Jadi fisika itu udah tinggal langsung pakai aja. Ya kan, misalnya kamu punya fungsi ya, misalnya punya fungsi integral dari apa tuh? Integral dari 3T pangkat 2 ditambah 5T ditambah 3 dt, maka itu integralnya tinggal 3T pangkat 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 3 per 3. Ditambah 5T pangkat berapa? 1 tambah 1 2 per 2. Integral 3 itu artinya 3T pangkat 0 tambah 1 per 1. Gitu. Nanti plusnya ini diganti ini, bisa V awal, bisa X awal. Gimana? Di sini tuh nanti ada X0, posisi awal ya, ada V0, kecepatan awal. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini kata kuncinya berarti kita tuh harus paham ya, membedakan antara rata-rata sama sesaat. Rata-rata tidak ada interval waktu, sesaat tidak ada interval waktunya. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, karena sudah paham secara konsep, nah ini yang saya bilang konsep. Nah, ini kamu butuh konsep untuk ngerjain soal tadi ya. Sekalipun itu soalnya hitung-hitungan, tapi kamu harus tahu konsepnya dulu. Nah, setelah tahu konsepnya, baru kita hitung. Ya. Nah, ini soalnya nggak susah. Apalagi turunan fisika itu paling gampang ya, dibandingkan di persoalan matematika. Turunannya turunan sederhana semua. Kita lihat di soalnya, katanya, di soal tahun 2018, ada fungsi kecepatan di arah X adalah T-2. Ya kan? Dan fungsi kecepatan di Y adalah 3T plus 1. Adalah 3T plus 1. Yang ditanya adalah, pada saat T0, pada saat T0, pada saat T2, ya kan? Berapa A-nya? Artinya di sini, dari V ke A turun ya. Dari V ke A turun, pakai turunan. Kenapa pakai turunan? Karena di sini kamu perhatikan di sini apa percepatan sesaat. Diminta pada saat 2 detik. Nah, ya. Percepatan sesaat, percepatan pada saat 2 detik. Berarti kita pakai turunan aja. Karena ada 2 fungsi V, maka kita cari satu-satu. Percepatan X-nya cari dulu ya. Apa? Turunan V terhadap T. Kita turunin, turunan T 1, turunan 2, 0. Jadi percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Lalu percepatan Y-nya kita turunin lagi. Turunan kecepatan Y terhadap waktu. Turunan 3T, 3. Turunan 1, 0. Berarti percepatan di Y-nya 3 meter per sekon kuadrat. Jadi dari sini, percepatan di arah X-nya berapa tuh? 1. Ya. Percepatan di arah X-nya 1. Percepatan di arah Y-nya 3. Nah, di arah Y ke atas kan ya? Percepatannya 3. Berarti secara resultan, dia saling tegak lurus. Nah, resultannya gimana kalau dia ketemu vektor saling tegak lurus? Bikin garis-garis sejajar vektor AX, bikin garis-garis sejajar vektor AY. Ya. Nah, kamu tarik tuh. Dari mana? Dari titik asal ke sini. Inilah resultannya. Dan ini ternyata sisi miring ya, percepatan totalnya. Tinggal menggunakan apa? Pitagoras. Jadi percepatan totalnya adalah ya betul. Ya, jawabannya betul tuh. Udah ada yang jawab. Akar dari berapa? 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya akar 10.
Ya kan? Jadi kita langsung boleh coret yang nggak mungkin. Salah, salah, salah. Bayangkan kalau di UTBK, ya kamu udah menghemat waktu tuh. Karena UTBK itu kan nggak ada sistem minus ya. Jadi ketika kamu udah tinggal nyisain jawaban A dan C, kamu boleh tembak. Ya, kalau udah nggak ada waktu boleh tembak. Tembaknya juga dengan tembakan ilmu ya, berarti kan. Nah, jadi kita udah tahu nih, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Yang nggak mungkin jadi tembak. Berikutnya, kalau ditanya posisi, nah ini dia. Ditanya posisi Y. Nah, adanya V. Dari V ke Y itu naik pakai integral. Jadi ada VY-nya berapa? 3T plus 1. Ditanya Y-nya. Dari V ke Y kan naik ya, berarti lawan turunan, integral. Jadi kalau ditanya Y-nya, tinggal apa berarti? Y sama dengan integral ya. Y awal ditambah integral siapa? Integral VY terhadap T. Gitu. Di mana Y awalnya adalah 2 meter. Kamu bisa perhatikan di sini ya, secara fungsi pasti jawabannya lebih dari 2, karena nanti di sini Y sama dengan 2 tambah. 2 tambah. Bla bla bla, pasti jawabannya yang C. Pasti itu, kita cek ya sekarang. Integralin dulu. Ya, integralin dulu. Kita udah asumsikan ya. 2 tambah integral siapa? Integral 3T plus 1 ya. 3T plus 1 terhadap T. Kita integralin. Y sama dengan 2 ditambah. Integral 3 berapa? 3T. 3T pangkat 1 tambah 1. 3T pangkat 1 tambah 1, 2 dibagi pangkatnya 2. Ditambah integral 1 itu artinya 1T pangkat 0. 1T pangkat 0 tambah 1, 1 dibagi 1. Substitusi pada saat T berapa? Pada saat T sama dengan berapa diinginkan di soal? Pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita substitusi ya. Pada saat T sama dengan 2, kita akan dapatkan Y-nya adalah 2 ditambah 3 dikali T-nya ganti 2 pangkat 2 per 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2, 4 bagi 2, 2 kali 3, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10 meter. Jadi jawabannya 10 meter. Ya, betul. Sip. Nah, tadi udah ada yang jawab. Betul jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Jadi artinya kita tuh sebenarnya di UTBK itu ketika sudah ada jawaban yang salah boleh kita sisihkan dulu. Ya, ketika waktu nggak cukup boleh ditembak. Dan tembakannya kan tidak mungkin minus gitu ya. Jadi kamu boleh menembak. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, langsung dicoba aja. Dikerjakan langkah berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi mudah aja ya, kalau dia tidak ada interval waktunya, contoh ini kan kamu bisa lihat ya, percepatan pada saat 2 detik, nggak ada interval waktunya. Berarti sesaat. Dari V ditanya A, turunnya sekali, pakai turunan. Ya kan? Dari V ditanya Y, naik sekali, integral. Gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik. Nah, kita lihat nomor kelima. Soal tahun 2018 juga. Nomor kelima, diketahui ada posisi benda yang difungsikan sebagai X sama dengan minus 4T ditambah 2T pangkat 2. Yang ditanya di soal ini adalah, pada saat selang waktu T2 hingga T berapa? Hingga T4, berapakah percepatan rata-ratanya? Nah, kamu bisa perhatikan, ada interval waktu dari 2 hingga 4. Maka kita pakai konsep rata-rata. Apa percepatan? Definisinya adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, karena ada interval waktu dia. Sehingga pakai apa? Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, ini tinggal masukin aja. Tapi masalah persoalan di sini adalah apa coba? Kalau kita masukkan T-nya 2 ke fungsi X, kita bukan mendapatkan V, tapi mendapatkan posisi. Benar nggak? Kalau saya masukin T 4 detik ke sini, saya bukan dapetin V, tapi saya dapetin posisi akhir. Apa yang harus saya lakukan adalah saya mencari fungsi V-nya dulu. Dari posisi ditanya kecepatan, itu kan turunnya sebanyak sekali ya. Dari posisi ke kecepatan turun sebanyak sekali. Berarti saya cukup nurunin sebanyak sekali aja, dx per dt. Sehingga dari sini saya tinggal turunin, turunan min 4T berapa? Turunan min 4T adalah, oke, iya betul.
Turunan min 4T adalah min 4 ya. Ditambah turunan 2T kuadrat, 2 kali 2, 4. 4T. Substitusi T-nya 2. Ya, substitusi T-nya 2. Kita akan mendapatkan V awal. Min 4 ditambah 4 dikali 2. Hasilnya berapa? 4 meter per detik. Substitusi T-nya sama dengan 4. Kita akan mendapatkan V akhir. Yaitu apa? Min 4 ditambah 4 dikali 4. Hasilnya 16 dikurang 4, 12. Sehingga dari sini kamu langsung dapat nilai percepatan rata-ratanya adalah V2 min V1, ya kan? V2 min V1 berarti berapa tuh? 12 dikurang 4 dibagi T2 min T1, 4 dikurang 2, hasilnya berapa? 8 per 2, hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Oke, ya. Nah, ini benar nih tadi yang jawab. 4 meter per sekon kuadrat. Lalu yang tidak mungkin kita coret. A salah, C salah, E salah. Mau nembak nggak? Boleh nembak. Tapi sayang, karena sudah sampai sini, kamu tinggal lanjutin. Next step berikutnya ditanya apa? Perpindahan ya. Perpindahan adalah perubahan posisi. Perpindahan adalah perubahan posisi. Yaitu apa? Posisi akhir dikurang posisi awal. Sehingga saya cukup cari dulu posisi awalnya dengan mensubstitusi T1-nya 2 ke fungsi X. Ya kan? Fungsi X-nya apa? Min 4T ditambah 2T pangkat 2. Sehingga saya substitusi, ketika T sama dengan 2, saya akan mendapatkan posisi awal, yaitu min 4 dikali 2 ditambah 2 dikali T-nya 2 pangkat 2. 4 kali 2, 8. 8 kurang 8, 0. Nah, ini udah ada yang jawab. Jawabannya benar tuh. Udah ada yang jawab. Jawabannya benar ya tadi. Sip, mantap. Lalu ketika T akhirnya kita substitusi T-nya berapa? T akhir itu diinginkan saat 4 detik ya. Substitusi ke fungsi X-nya, kita akan mendapatkan posisi akhir, yaitu min 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2. Hasilnya 4 pangkat 2, 16, kali 2, 32, 32 dikurang 16, 16 ya. Sehingga dari sini kita mendapatkan perpindahannya adalah posisi akhirnya 16 dikurang posisi awalnya 0. Sehingga perpindahannya berapa tuh? Perpindahannya adalah 16 meter. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Sip. Nah, tadi udah ada yang jawab D. Betul ya? Jadi kalau ngejawab soal-soal begini, kamu harus tahu konsepnya dulu, baru kita bisa jawab. Karena secara ngitungnya itu gampang. Secara ngitungnya mudah. Ada yang mau ditanya, silakan. Oke. Bisa ya, bisa dipahami ya. Kamu cari soal tahun 2018, itu soalnya sejenis semua. Nyari turunan, nyari rata-rata, nyari integral, cuma gitu doang. Integralnya integral sederhana kalau di fisika. Beda dengan di matematik ya. Kalau matematik tuh integralnya mungkin masih ke trigonometri, substitusi, parsial. Kalau fisika mah enggak. Integralnya sederhana. Jadi kamu jangan perlu takut sama hitung-hitungannya ya. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat di nomor berikutnya. Nomor 6. Di nomor 6 ada balok bermasa 2 kilo berada pada rel ganda datar licin mengalami gaya 10 Newton. Selama pergerakannya, balok mengalami gaya normal sebesar, nah, kamu perhatikan di sini, pasti kita gunakan hukum Newton. Ya, secara konsep hukum Newton ini mudah dipahami. Karena kalau nggak bendanya diam, kalau nggak bendanya bergerak. Kalau diam pasti resultan gayanya 0. Semua benda yang diam, resultan gayanya 0. Kamu lagi duduk di kursi, udah pasti tuh, resultan gayanya 0.
Tapi ketika resultan gayanya tidak nol, bendanya pasti bergerak. Contohnya apa? Contohnya mobil digas. Resultan gayanya nggak nol, berarti mobilnya bergerak, ya kan ya? Jadi cuma ada dua kemungkinan pada benda. Bendanya diam atau bendanya bergerak. Bergerak akibat gaya, maka harus tahu dulu konsep yang pertama tentang Newton, yaitu tentang konsep gayanya. Gaya itu, kalau di SMP itu rata-rata gayanya datar semua. Gaya-gaya yang tidak membentuk sudut. Sehingga soal SMP itu jadi terasa mudah. Dan kamu waktu SMP jago banget fisika. Tetapi kenapa di SMA kamu tiba-tiba langsung jadi nggak bisa fisika ya? Karena kamu menemukan gayanya itu miring. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya di sini, anjlok semuanya. Kalau di sini kita lihat misalnya, gitu. Kalau di SMP kan gayanya dibikin begini ya, datar ya. Tapi kalau misalnya di SMA gayanya dibikin miring seperti ini, seperti itu. Sehingga di sini kan kita harus mencari proyeksinya dulu. Ya, kita harus mencari proyeksinya dulu. Kita bikin gayanya supaya nggak miring, cuma itu doang konsepnya. Karena hukumnya sama aja SMP dan SMA. Kita bikin gayanya supaya tidak miring. Caranya bagaimana? Kalau gayanya miring, kita harus bikin supaya tidak miring. Nah, di sini gayanya miring, miringnya ke kanan atas. Kalau dia ada gaya miringnya ke kanan atas, maka otomatis arah gaya X-nya ke kanan, ya, arah komponen gaya X-nya ke kanan, arah komponen gaya Y-nya ke atas. Maka kamu tinggal proyeksikan, gambarkan arah komponen gaya di X-nya dari pangkal ke kanan. Seperti ini. Tinggal gambarin ke arah kanan. Nah, seperti ini ya. Lalu berikutnya, arah komponen gaya di Y-nya kamu gambarin ke arah atas. Dari pangkal kamu gambarin ke arah atas. Seperti ini. Nah, ini kan di sini berarti kita bisa tahu ya, di sini kalau kita butuh garis bantuan, gitu ya, butuh garis bantuan untuk melihat sisi segitiganya. Sebentar. Nah, ini tadi arah komponen gaya di X-nya ke kanan ya, seperti ini. Nah, kita bikin garis putus-putus ya, garis sejajar vektor Fx dan Fy. Ini arah komponen gaya di X-nya. Ini arah komponen gaya di Y-nya, gitu. Lalu di sini adalah komponen gaya di arah X-nya ini garis bantuannya, garis-garis yang sejajar Fx dan Fy. Dari sini kita langsung tahu ini segitiga, ini sudut, ini sisi depan, ya kan? Ini sisi samping, ya, sisi samping sudut. Saya singkat saja ya. Ini saya singkat depan ya artinya. Dan ini adalah sisi miring. Dan ini Fy adalah sisi depan. Jadi artinya Fy ini sejajar dengan depan, artinya Fy juga sisi depan ya. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi kalau sisi di dekat sudut samping, sisi di depan sudut, ini sisi miring sudut. Nah, konsepnya yang mesti kamu pahami adalah konsep tentang mencari sisi samping dan depan di matematika. Karena kita tahu ya, sin itu adalah depan dibagi miring, sisi depan dibagi sisi miring, maka mencari sisi depan itu adalah miring dikali sin. Jadi artinya apa? Artinya kalau kamu mau cari sisi depan, siapa tuh? Fy ya? Adalah miringnya siapa? F dikali sin. Sehingga nanti kamu dapatkan Fy-nya F sin theta. Tapi yang dihafal bukan Fy-nya, ininya. Kalau nyari sisi depan, miring kali sin. Gitu. Bukan Fy F sin theta, nggak usah dihafal ininya. Ininya aja, depan miring kali sin. Kalau cos apa? Kalau cos sami ya. Samping per miring. Jadi kalau kamu mau cari sisi sampingnya, itu adalah miring kali cos. Jadi kalau kamu mau cari sisi sampingnya, miring kali cos. Sisi sampingnya siapa? Fx. Jadi mencari Fx itu tinggal F cos theta. Yang dihafal sampingnya, bukan Fx-nya. Gitu. Nah, terus kalau kamu udah bisa mencari Fx-nya berapa, Fy-nya berapa, F miringnya boleh dibuang. Karena sudah mewakili Fx dan Fy. F miringnya boleh dibuang dari persoalan. Gitu, kalau mau dibuang. Oke ya. Jadi yang kita butuhkan hanya Fx dan Fy. Nah, kalau sudah memahami proyeksinya, maka langsung lanjut ke hukumnya. Nah, hukum Newton itu ada 3, tapi yang lebih sering dipakai cuma 2. Hukum pertama, untuk kasus benda yang diam.
Hukum pertama kita pakai untuk kasus benda yang diam. Pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya. Jadi ini boleh kita pakai untuk resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Kamu duduk di kursi, bukan kamu nggak ada gaya, tetapi resultan gayanya 0. Kamu menekan kursi dengan gaya 200 Newton ke bawah, maka kursi menekan kamu 200 Newton ke arah atas. Gitu. Berarti kan resultannya jadi 0. Pada benda yang diam, resultan gayanya 0. Bukan tidak ada gaya ya, tapi resultannya nilainya jadi 0. Tapi kalau misalnya resultannya nggak 0, bisa dipastikan bendanya bergerak. Bisa dipastikan bendanya bergerak. Maka kita gunakan hukum 2 Newton ketika bendanya sudah bergerak. Kata Newton, kalau resultan gayanya nggak 0, bendanya bakal bergerak. Bergerak dengan percepatan. Yang nilai percepatannya sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda berbanding terbalik sama massa bendanya. Atau bisa juga dituliskan apa? Sigma F M kali A ya. Atau bisa dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Boleh juga dituliskan seperti ini. Gitu. Jadi dari sini berarti disimpulkan kata Newton, semakin besar resultan gaya, maka besar A-nya semakin besar. Semakin besar massa bendanya, A-nya semakin kecil. Tapi kalau resultan gayanya 0, A-nya juga ikut 0. Gitu. Ya kan? Nah, di sini ada sigma F kita kenal dengan resultan gaya. Ya, kita kenal dengan resultan gaya. Nah, resultan gaya ini bisa kita beri tanda, karena kan gaya bisa ke kanan dan ke arah kiri ya. Kita ambil kesepakatan positif searah gerak. Geraknya ke kanan, gayanya ke kanan, berarti gayanya bernilai positif. Geraknya ke kanan, gayanya ke kiri, berarti bernilai negatif. Berlawanan gerak. Karena gaya itu relatif, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kesepakatan aja. Biasanya kesepakatan di fisika, kalau misalnya positif itu arah gaya searah gerak, negatif itu arah gaya berlawanan arah gerak. M-nya massa, A-nya apa? Akselerasi, percepatan. Gitu. Misalnya gini, misalnya kamu punya balok. Baloknya kamu apain? Baloknya masanya 2 kg. Tentunya kalau begini aja selesai. Persoalannya tidak sesederhana itu, tetapi biasanya ditarik. Ya, misalnya kita tarik dengan gaya membentuk sudut ya. Misalnya gayanya 10 Newton. Ya, membentuk sudut biasanya sudut di fisika kalau nggak 3753 ya. Kalau nggak 3753. Sudutnya misalnya 37 derajat. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau misalnya kita proyeksikan karena dia ke kanan atas, maka arah fx-nya kita tarik dari pangkal ya ke kanan. Ya, kita tarik dari pangkal ke kanan seperti ini. Lalu arah fy-nya kita tarik dari pangkal ke arah atas. Karena miringnya kemana? Ke kanan atas. Udah gitu aja. Ada fx ya. Ada fx. Gitu, ada fx. Nah, sebentar. Ada fx di sini. Nah, ini dia, biar cakep. Nah, ini biar cakep. Ada fx. Nah, ini dia. Ini fx ya, ini fx. Ada fy. Nah, ini kita tarik seperti ini. Ini fy. Tapi jangan lupakan juga ada apa? Ada gaya berat. Berat arahnya selalu ke bawah. Jadi benda punya berat arahnya selalu ke bawah. Yang nilai beratnya adalah massa dikali gravitasi. Gitu ya. Massa dikali gravitasi. Lalu ada apa lagi? Balok menekan lantai. Maka reaksinya muncul gaya normal. Gaya normal ada reaksi dari tekanan balok terhadap lantai. Balok menekan lantai ke bawah, reaksinya lantai menekan balok ke arah atas. Jadi nanti muncul gaya normal. Setiap benda yang kontak sama bidang permukaan pasti ada gaya normal. Arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang permukaan. Gitu. Jadi kalau balok menekan lantai ke bawah, maka otomatis lantai menekan balok ke arah atas. Atau kamu menekan tembok ke arah kanan, maka tembok menekan kamu ke arah kiri. Atau kamu duduk di kursi ke arah bawah, maka reaksinya kursi menekan kamu ke arah atas. Itu adalah gaya normal. Setiap kontak sama bidang akan muncul gaya normal dengan arah tegak lurus bidang permukaan. Nah, sekarang kita mau cari fx dan fy-nya dulu gitu ya, misalnya. Kita mau cari fx dan fy-nya dulu. Ini kan jelas ya, ini sudutnya. Ini sudutnya. Ini depan, ini samping,
ini miring, ini depan. Sehingga fx itu, kalau mau kita cari sisi apa? Samping ya. Samping adalah miring kali cos. Cos-nya cos 37. Sampingnya berapa? Fx. Miringnya berapa? 10. Cos 37 berapa? 0,8. Hasilnya 8. Maka ini nilainya 8. Fy-nya gimana? Fy-nya sisi depan. Depan adalah miring kali sin. Depannya adalah Fy, miringnya adalah 10, sin 37 0,6. Hasilnya 6 Newton. Maka kalau kamu sudah dapat Fx dan Fy, supaya nggak mengganggu kamu, sebenarnya kamu udah nggak usah anggap lagi gaya yang miring ini. Nggak usah dianggap. Ya. Jadi kamu kan sudah mendapatkan gaya yang datar semua. Ada Fx, ada Fy. Gaya yang miring nggak usah dianggap. Gitu ya. Gaya yang miring nggak usah dianggap. Ini kamu boleh hilangkan, boleh dihapus dari pekerjaan kamu, nggak apa-apa. Supaya nggak memusingkan. Nah, misalnya kamu mau cari gaya normal. Mau cari gaya normal. Berapa sih gaya normalnya? Gitu ya. Maka tentunya mencari gaya normal itu, gaya normal berada di arah vertikal. Kalau kamu narik balok, baloknya ke kanan atas, baloknya nggak mungkin terbang. Baloknya pasti bergerak kemana? Balok pasti bergerak ke arah kanan. Ya, balok pasti bergerak ke arah kanan. Nggak mungkin baloknya terbang ke atas. Benar nggak? Sehingga bisa dikatakan, di arah vertikal, benda wajib seimbang. Ya, di arah vertikal benda wajib seimbang. Artinya resultan gaya di arah vertikal itu wajib 0. Kata hukum Newton, benda diam atau seimbang. Ya, seimbang. Kalau nggak seimbang, bendanya bakal terbang ke atas. Dan nggak mungkin ya, ada balok kamu tarik ke kanan atas, bendanya terbang. Nah, dia wajib seimbang. Sehingga kalau seimbang apa? Yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Benar nggak? Yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah, ya. Harus sama dengan gaya yang ke arah bawah. Tuh, harus sama dengan gaya yang ke bawah. Ke bawahnya berapa? M kali G. 20 Newton. Ya kan? Ke atasnya 6, pasti sisanya 14. Ya kan? Kita cek. N ditambah Fy 6 sama dengan 20. Berarti N-nya berapa? 14. Berarti N-nya 14. 14 tambah 6, 20. Ke bawah 20. Resultannya 0. Resultannya wajib 0 di arah vertikal. Sehingga apa? Sehingga benda nggak bisa terbang. Berikutnya yang kedua, kalau ditanya percepatannya, maka kamu bisa gunakan hukum 2 Newton. Kenapa? Karena benda di arah horizontal, resultannya tidak 0. Berapa resultannya di arah horizontal? 8 ya. Sehingga benda bakal bergerak. Yang nilainya adalah resultan gaya di arah horizontal sama dengan M dikali A. Resultan gaya di arah horizontal hanya ada siapa? Hanya ada si gaya Fx ya. 8 sama dengan massa bendanya 2 dikali A. Yang miring jangan dianggap lagi. Jadi nilainya berapa? 4. Oke, sampai sini gimana? Paham ya? Jadi artinya kalau ketemu persoalan hukum Newton, maka tentunya kamu harus proyeksi dulu gaya yang miring. Setelah diproyeksi, kamu sudah tidak perlu menganggap lagi gaya miring, karena sudah kita hilangkan. Sudah kita ganti jadi Fx dan Fy. Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau nanti ketemu persoalan Newton, kamu lihat dulu, bendanya diam apa bergerak. Kalau diam berarti seimbang, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Kalau bergerak berarti resultannya nggak 0 ya. Resultannya M kali A. Dah itu doang ya. Maka di Newton ini rumusnya cuma 2. Ya, tambahan 1 aksi reaksi. Itu juga udah pada tahu ya. Besar gaya aksi harus sama dengan besar gaya reaksi. Itu di hukum ketiga Newton. Baik, nah sekarang kita lihat persoalan UTBK 2019. Ya. Di tahun 2019, di nomor 6 ya. Di nomor 6. Di persoalan di nomor 6 ini, ada suatu balok bermassa 2 kg berada pada rel ganda datar yang licin. Kita gambarin ya. Di sini, bidang datar. Itu. Di sini, baloknya. Oke. Di sini ada baloknya. Di sini ada gaya yang mendorong dia. Gayanya ke arah kanan atas. Ya. Gayanya kemana? Kanan atas. Artinya komponen gaya di arah X-nya ke kanan, komponen gaya di arah Y-nya ke atas. Jadi gitu cara proyeksinya. Nanti kalau udah diproyeksi boleh kamu buang. Ya, boleh kamu buang. Artinya kamu nggak usah anggap lagi. Di sini ada sudutnya ya.
Di sini sudutnya adalah, kita tarik dulu sudutnya, gitu ya. Di sini sudutnya. Di sini sudutnya. Sudutnya tuh berapa katanya? 60 derajat. Ya, sudutnya di sini. Kamu bikin komponen gaya di arah X-nya kemana? Tarik dari pangkal ke kanan. Kamu bikin komponen gaya di arah vertikal, tarik dari pangkal ke atas. Sehingga dari sini kita punya nilai fx-nya adalah ke arah kanan, nilai fy-nya adalah ke arah atas. Ya kan? Kanan atas. Lalu balok punya berat tentunya. Beratnya berapa? M kali G. Arahnya tentu ke bawah. Karena tarikan dari gravitasi bumi ya. Nilai berat adalah massa dikali gravitasi. Yaitu berapa? 2 kali 10. Lalu berikutnya ada apa lagi? Balok menekan lantai, ya kan? Berarti dia kontak sama bidang permukaan ya. Balok menekan lantai, lantai menekan balok ke arah atas. Dengan arah tegak lurus bidang. Ada gaya normal, reaksi dari tekanan balok terhadap lantai. Berarti ada 3 gaya di arah vertikal dan ada 1 gaya di arah horizontal. Ada 3 gaya di arah vertikal, Fy, N, dan W, dan ada 1 gaya di arah horizontal. Sepakat ya? Maka yang mesti kita cari nilai Fx dan Fy-nya. Untuk nilai Fx-nya, ya kan? Kita lihat di sisi sini. Ini kan sudutnya ya. Ini sudutnya berapa nih? Sudutnya itu adalah ini, ya. Sudutnya ini yang ini ya. Nih, kamu bisa perhatikan ini sudutnya. Maka ini depan. Ini samping, ini miring. Ya kan? Berarti Fy adalah sejajar sisi samping. Berarti Fy masuk ke kategori sisi samping. Karena ini sudutnya, maka ini sisi depan sudut. Jadi Fx itu sisi depan. Kalau depan itu yang dihafal bukan ininya. Depan apa tadi? Miring kali sin ya. Depan itu miring kali sin. Sin berapa? Sin 60. Berarti Fx itu adalah miringnya berapa? 10 ya. Miringnya adalah 10 nih. Ini 10 ya nilainya. Oke, ini 10 ya. Bisa dilihat di sini F-nya sama dengan berapa? 10. Berarti 10 dikali sin 60 setengah akar 3. Hasilnya berapa? 5 akar 3 Newton. Oh, berarti ini 5 akar 3. Kita tulis dulu. Gitu. Lalu Fy-nya adalah sisi samping. Samping adalah miring kali cos. Ya. Samping adalah miring kali cos. Oke. Sip. Betul, betul. 5, betul ya. Jadi sampingnya siapa? Fy ya. Miringnya 10, cos 60 setengah. Hasilnya 5. Oh, ini kita ganti 5. Ingat, balok didorong ke kanan atas. Berarti balok nggak mungkin terbang ya. Ingat, balok tidak mungkin terbang. Berarti balok hanya bergerak di arah horizontal. Berarti di arah vertikal nih balok wajib seimbang. Resultan gaya di arah vertikal harus sama dengan 0. Karena tidak mungkin kamu mendorong balok, baloknya terbang. Nggak mungkin. Gitu ya. Kita asumsikan baloknya bergerak di arah horizontal. Ini baloknya katanya bergerak ke kiri katanya. Jadi bergeraknya di arah horizontal. Jadi di arah vertikal wajib seimbang. Kalau seimbang itu apa sih konsepnya? Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Ya. Kalau seimbang itu artinya apa? Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas N ditambah Fy-nya 5 sama dengan yang ke bawah 20. Berarti N-nya berapa? 15. Bayangkan, soal UTBK, Newton, challenge-nya cuma apa coba? Cuma proyeksi doang kan ya? Gitu. Jadi kita tuh sudah tidak perlu lagi menganggap nilai F-nya. Berarti kamu sudah ketemu persoalan SMP, gayanya Fx. Datar, Fy-nya vertikal. Gitu. Jadi artinya di sini berarti kita sudah tidak menemukan lagi gaya yang miring. Baru kalau sudah tidak menemukan gaya yang miring, kita kerjain. Karena di fisika, gaya yang miring menyulitkan kita. Bahkan bidang yang miring menyulitkan kita. Gitu ya. Maka kita bikin supaya menjadi nilai yang datar. Gaya-gaya yang datar. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi jelas ya, kalau ke bawah 20, ke atas wajib 20. Supaya seimbang. Supaya seimbang. Karena ke bawah 20, ke atas 20. Berarti N sisanya berapa? 15. Gitu. Baik, silakan ada yang mau bertanya?
Baik. Saya lanjut. Persoalan berikutnya, masih di soal yang sama, di tahun 2019, masih di kode yang sama. Pertanyaan berikutnya adalah mencari kecepatan. Nah, ini dia. Persoalan berikutnya adalah mencari kecepatan. Ya. Persoalan berikutnya mencari kecepatan balok setelah akar 3/5 dan setelah akar 3/3. Kalau andai kata balok itu bergerak dengan percepatan 0, maka bisa dipastikan kecepatannya konstan. Dan kita tidak perlu jawab, pasti jawabannya kecepatannya 2. Tetapi karena balok ini resultan gayanya tidak 0 di arah horizontal, tentu berarti gerakannya masuk kategori gerakan apa? GLBB. Masuk kategori GLBB. Gerak lurus dengan percepatan konstan. Kenapa? Karena resultan gayanya tidak 0, berarti ada percepatan ya. Kalau saya mau cari percepatan baloknya, ya, kalau saya mau cari percepatan baloknya, mudah aja. Tinggal apa? Sigma fx sama dengan apa? M kali A. Tapi mesti kamu lihat dulu, kondisi gerak awalnya kemana? Kita baca soalnya. Katanya kondisi gerak awalnya, pada saat T awal 0, kecepatan balok 2 meter per detik ke arah kiri. Jadi artinya balok ini 2 meter per detik ke arah kiri. 2 meter per detik ke arah kiri. Berarti gerak awalnya itu 2 meter per detik ke arah kiri. Ya, jadi balok bergerak ke kiri, tapi balok didorong ke arah kanan sebesar 5 akar 3. Sehingga nilai fx ini berlawanan sama apa? Arah gerak awalnya. Gerak awalnya ke kiri, balok didorong ke kanan. Berarti nilai gayanya bernilai negatif. Kesepakatan gaya berlawanan gerak bernilai negatif. Jadi di arah x-nya cuma ada satu gaya, yaitu siapa? 5 akar 3 ya? Min 5 akar 3 sama dengan M-nya berapa? 2 dikali A. Langsung dapat A-nya. Min 5 akar 3/2. Bayangkan tuh. Jadi kalau ngerjain Newton cuma gitu doang sebenarnya langkahnya. Bikin supaya nggak miring, dapat A-nya, selesai. Nah, persoalannya belum selesai. Kenapa? Karena ternyata bukan nanya A-nya, tapi nanya V-nya. Maka kalau ada percepatan, gunakan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, di mana nilai kecepatan bendanya nanti tidak tetap ya. Kalau ditanya kecepatan akhir, atau disingkat VT ya, rumusnya apa sih? Kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Itu GLBB. Kalau ditanya perpindahan, rumusnya apa? Kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu pangkat 2. Kalau ditanya kecepatan akhir tapi adanya S, pakai rumus nomor 3. Ini mencari kecepatan akhir tapi dikasih taunya T. Tapi rumus nomor 3 kita pakai kalau ditanya kecepatan akhir dikasih taunya bukan T tapi S. Pakai rumus VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali percepatan dikali jarak atau S. Ini GLBB-nya. Karena di persoalan ini ditanya kecepatan pada saat T, maka kita pakai rumus nomor 1 ya. Kecepatan awalnya kita tulis dulu berapa? 2 meter per detik. Percepatannya kita tulis dulu berapa? Min 5 akar 3/2. T-nya kita tulis dulu berapa? Pada saat akar 3/5. Maka dari sini kamu langsung dapat nilai kecepatan akhirnya. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya berapa? V0-nya 2, ditambah A-nya min 5 akar 3/2, dikali T-nya akar 3/5. Ya, dikali akar 3/5. Kamu boleh coret di sini, 5 sama 5 boleh dicoret. Tuh ya. Sedangkan di sini akar 3 dikali akar 3 nilainya 3 pastinya. 3 dibagi 2, 1,5. Jadi 2 dikurang 1,5. Hasilnya berapa? Positif 0,5. Tadi kesepakatannya apa? Positif secara gerak. Geraknya kemana? Ke kiri. Berarti nilai kecepatannya setelah akar 3/5, kecepatannya masih ke kiri. Gitu. Karena di Newton kesepakatannya positif searah gerak, negatif berlawanan gerak. Karena gerak awalnya ke kiri berarti positif searah gerakan awalnya, yaitu ke kiri. Lalu berikutnya diminta kecepatan pada saat T akar 3/3. Pada saat T akar 3/3, kita masukin lagi ke rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ya kan? V0-nya berapa? 2 tetap ya. A-nya berapa? Min 5 akar 3/2. T-nya adalah akar 3/3. Nah, ini di sini boleh kamu coret. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3, 3 dibagi 3, 1. Tuh ya kan? Di sini kita bisa dapatkan 2 dikurang 2,5.
2 dikurang 2,5. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 0,5. Tanda min menunjukkan apa? Arah gerakannya berlawanan dengan arah gerak awal. Gerak awalnya ke kiri, berarti VT-nya berapa? Ke kanan. Artinya dari sini, ya, dari sini kamu langsung bisa menyimpulkan, pada saat T akar 3/5, kecepatan benda setengah meter per detik ke kiri, pada saat akar 3/3, kecepatan benda setengah meter per detik ke kanan. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Jadi jawabannya yang A. Ya, sama besar tetapi berlawanan arah. Gitu. Nah, ini rumus tambahannya GLBB. Gitu. Tapi ingat ya, kita tidak akan pakai tiga-tiganya, cuma salah satunya doang. Kamu kalau ketemu soal Newton, soal percepatan, tidak mungkin pakai tiga-tiganya, satu aja tinggal pilih. Oh, cocoknya yang nomor 1. Ya udah, tinggal dipakai nomor 1. Oh, cocoknya nomor 3. Tinggal dipakai nomor 3. Gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 7? Oh ya, absen bentar ya. Absen sebentar, karena kewajibannya harus absen juga di sini ya. Sudah kelihatan lagi di layar ya. Oke. Baik, mantap. Ya, kita lanjutkan. Jadi gitu ya, kalau ketemu Newton tuh kalau miring-miring nanti aja, langsung proyeksi aja. Nanti nomor 8 ya. Nomor 8 nih soal TBK kita bahasnya di paling terakhir. Nah, ini biar seru dikit lah. Ya, nomor 9. Kita lihat ya. Ada sebuah balok bermassa 4 kilo didorong oleh gaya konstan sebesar 40 sepanjang lantai datar. Soal ini jadi gampang. Kenapa jadi gampang? Karena di sini gayanya nggak miring. Tuh, kamu perhatikan ya. Jadi gayanya nggak miring. Berarti kalau gayanya nggak miring, berarti soal ini jadi gampang. Soal ini jadi gampang. Baloknya 4 kilo. Ya kan? Ditarik oleh gaya yang mendatar sebesar 40 Newton. Ya, sebesar 40 Newton. Lantainya kasar tentunya. Kalau lantainya kasar, pasti ada gaya gesek, ya kan? Kemana arah gaya gesek? Berlawanan arah gerak. Ke kiri ya. Kayak gitu. Jadi pasti muncul apa? Gaya gesek. Gaya geseknya bergerak, kinetik berarti. Oke, pokoknya gaya gesek sederhana aja. Kalau lantainya kasar, muncul gaya gesek berlawanan arah gerak. Kamu dorong ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek apa sih rumusnya? Gaya gesek itu rumusnya adalah koefisien gesek kinetik dikali gaya normal. Cuma gini doang. Ya. Cuma gini doang rumusnya. Gaya gesek. Di sini ada FK, namanya gaya gesek kinetik. Ya. Gaya gesek kinetik berarti baloknya bergerak. Kalau baloknya diam, gaya gesek statis. Gaya gesek kinetik. Mu K apa? Mu K adalah koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek kinetik. N apa? N adalah gaya normal. Kinetik. N adalah gaya normal. Oke. Seperti ini ya, kalau kita lihat persoalannya. Lalu ada apa lagi? Tentunya ada berat balok, yang nilainya arahnya ke bawah, nilainya M kali G ya. Berat balok, M kali G. Massa dikali gravitasi, berarti nilainya berapa? 40. Ada gaya normal, arahnya kemana? Ke atas. Balok menekan lantai, lantai menekan balok ke arah atas. Ingat, konsepnya di arah vertikal wajib seimbang ya. Yang ke bawah sama dengan yang ke atas. Jadi dari sini saya langsung bisa tentukan yang ke bawah 40, yang ke atas juga 40. Dah, selesai ya. Kan cuma gitu doang kan. Pertanyaan soalnya adalah suatu balok bermassa 4 kilo didorong oleh gaya yang mendatar 40 Newton sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti grafik di atas. Berapakah nilai koefisien gesek kinetik? Nah, kamu kalau mau nyari mu K, harus tahu gaya normal, dan gaya normalnya udah dapat. Terus harus tahu FK, gaya gesek kinetik. Nah, balok bergerak kemana? Balok bergerak ke arah kanan. Sehingga apa? Sehingga berdasarkan kesepakatan, kalau baloknya bergerak ke arah kanan, maka gaya yang searah gerak bernilai positif. Gaya yang berlawanan arah gerak bernilai negatif. Karena bergerak, pasti resultan gayanya apa? Tidak nol ya, menggunakan hukum 2 Newton. Balok bergerak, berarti resultan gaya di arah horizontal sama dengan massa dikali
Percepatan. Di arah horizontal, gayanya cuma ada dua, yaitu gaya F dikurang gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. A-nya bisa kita cari dengan menggunakan definisi. Adalah percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Dari awal sampai ke 5, perubahannya berapa? Perubahannya adalah 5 dikurang 0. Dibagi waktunya dari 0 hingga detik ke 1, waktunya adalah 1. Jadi dari grafik ini kita bisa mendapatkan apa? Percepatannya. Berapa percepatannya? 5 meter per sekon kuadrat. Ya kan? Dari sini kamu bisa dapat nilai percepatannya. Terus kalau udah gimana? Kalau udah tinggal masukkan ke hukum 2 Newton ya. Jumlah gaya di arah horizontal kan nggak 0 ya, sama dengan M kali A. Karena baloknya bergerak di arah horizontal. Gaya F-nya berapa? 40 dikurang FK. Sama dengan masanya berapa? 4. A-nya berapa? 5. Jadi dari sini kita langsung dapat tuh. FK-nya adalah berapa? 20 Newton. Karena yang ditanya mu K, maka tinggal masuk. FK sama dengan apa? Mu K dikali N. FK-nya 20. Mu K-nya nggak tahu. N-nya 40. Dari mana? Dari gaya yang ke bawah harus sama dengan gaya yang ke atas. Yang ke bawah 40, maka gaya normalnya juga harus 40. Berarti kita tinggal coret di sini, ya 0 sama 0. Maka nilai mu K-nya adalah 2 dibagi 4. 2 dibagi 4, iya, adalah berapa? 0,05. Oke, mantap. Ya, tadi sudah ada yang jawab. Nah, jadi persoalan Newton tuh gampang banget kalau gayanya nggak miring. Kamu tidak ada usaha apapun untuk mencari proyeksinya, benar nggak? Maka jadi persoalan SMP, kalau ketemu Newton gayanya nggak miring. Gitu. Ya, persoalan SMP kan gayanya nggak miring. Nah, tapi keluar juga loh di tahun 2018. Gitu. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk nomor 9. Ada yang mau nanya? Gampang ya? Jadi kalau ketemu gayanya datar, ya ini seumur-umur baru ketemu saya di tahun 2018 ya. Gayanya datar. Lebih seringnya nanti UTBK tuh gayanya miring ya, lebih seringnya ya. Nah, ini 2018 mungkin lagi baik soalnya. Gayanya gaya datar. Jadi persoalan SMP ya. Baik. Saya lanjut ya. Berikutnya di nomor 10. Ya. Bagaimana ngerjain soal di nomor 10? Nah, ini dia. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya diam. Ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta. Di atas garis mendatar. Gambarin dulu ya. Berarti gayanya miring. Nah, ingat jangan takut, miring itu tinggal proyeksi aja ya. Miring itu tinggal kita proyeksi aja. Jadi jangan takut. Ya. Nah, di sini ya. Di sini katanya baloknya beratnya 300 Newton. Balok kan beratnya ke bawah ya, tentu. Kalau beratnya 300 Newton, tentunya masanya 30 kg. Karena berat massa dikali gravitasi. Lalu di sini ditarik dengan gaya yang membentuk sudut theta terhadap arah garis mendatar. Ya, membentuk sudut theta terhadap arah garis mendatar. Ya, terhadap arah garis mendatar. Seperti ini ya. Oke. Langsung aja, karena dia ke kanan atas, ya kan? Berarti arah komponen gaya di X-nya ke kanan, arah komponen gaya di Y-nya ke arah atas ya. Kita gambarin. Tarik dari pangkal ke arah kanan. Oke, seperti ini. Lalu tarik dari pangkal, ya. Lalu tarik pangkal ke arah atas. Sip. Nah, ini dia. Kita bikin garis sejajar biar cakep. Kita bikin garis sejajar biar cakep. F-nya perlu lagi nggak dilihat? Nggak usah. Gitu. F-nya sudah tidak perlu lagi dilihat. Gitu. Nah, jadi pengganti dari F itu ada dua gaya ya. Ada Fx dan Fy. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Biar cakep dikit ya. Oke. Nah, semakin bagus menggambarnya, tentunya akan semakin mudah menganalisa soalnya. Jadi kan jelas kelihatan ya, siapa samping, siapa depan, siapa miring. Gitu. Ini jelas banget ya.
Samping, depan, miring. Depan. Nah, kan jelas ya. Semakin bagus gambarnya, maka semakin mudah melihat persoalannya. Lalu katanya di sini, apabila koefisien gesek statis yang dialami balok dan kinetisnya berturut-turut, statisnya 0,5, statis buat yang diam, kinetis buat yang bergerak gitu ya. Kalau baloknya diam pasti statis, kalau bergerak kinetis. Dan koefisien gesek kinetisnya 0,4. Baca di persoalan, katanya ternyata gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Jadi, di persoalan udah jelas banget, terang benderang, gaya gesek yang dialami balok, gaya gesek apa? Kinetik. Gaya gesek yang dialami balok, gaya gesek kinetik, sebesar 72 Newton. Karena bekerja gaya gesek kinetik sebesar 72 Newton, tentunya baloknya bergerak. Ya kan? Jadi ternyata soal ini sedikit ngasih tahu informasi bahwa baloknya itu bergerak. Kalau bergerak, A-nya tidak mungkin 0 dong. Ya, benar nggak? A-nya tidak mungkin 0. Berarti yang mungkin salah kamu coret dulu. Karena baloknya bergerak, berarti A-nya 0 salah. Coret, coret, coret. Tinggal 3. Kan lumayan. Tinggal 3 itu udah lumayan. Belum ngapa-ngapain, udah tinggal 3. Ingat loh, belum ngapa-ngapain, udah tinggal 3. Itu lumayan banget. Kalau mau nembak, peluangnya sepertiga kan ya? Dibandingkan tadi sebelum kita jawab seperlima gitu. Ini belum kita apa-apain. Udah tinggal sepertiga peluang untuk benernya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh iya, satu lagi lupa. Balok nakan lantai, lantai nakan balok ke atas. Oke. Yang ditanya di soal, berapakah percepatan lemari besi dan gaya F-nya yang menarik besi berapa? Sekarang yang ditanya adalah F-nya. Oke. Di sini, balok kan tidak mungkin terbang. Ya. Berarti apa? Karena balok tidak mungkin terbang, pasti resultan gaya dia-nya wajib seimbang atau sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nanti gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, untuk mencari gaya yang ke atas, ya kan, ini N-nya bisa dicari dari FK. Karena gaya gesek kinetik rumusnya apa? Mu K dikali N. Tuh, ya kan? Dari sini langsung dapat N-nya. Kenapa coba? N FK-nya 72, mu K-nya nggak tahu, mu K-nya ada 0,4. N-nya dapat tuh ya. Berapa tuh? 72 dibagi 0,4. 72 dibagi 0,4. Berapa hasilnya? 180. Kok cepat sih? Udah sering saya bahas nih soalnya. 72 dibagi 0,4, 180. Iya. Oke, langsung terjawab tuh. Benar jawabannya. Tadi udah ada yang jawab dan benar jawabannya. Jadi N-nya 180. 180. FY-nya nggak tahu. W-nya 200. W-nya 300. Berarti FY-nya berapa? FY-nya 120. Nah, karena kamu udah dapat ya, ini FY-nya 120. Ya. Ini FY-nya 120. F-nya itu depan. Depan itu apa? Miring kali sin. Depan itu adalah miring kali sin. Ya kan, depannya FY. Kenapa saya pakai FY? Karena FY-nya udah ada berapa nilainya? 120. Miringnya siapa? Miringnya F dikali sin theta. Adanya cos, nggak apa-apa. Karena di matematik bisa dicari dengan mudah. Karena cos itu adalah samping dibagi miring. Sehingga kalau digambar dalam sebuah segitiga, kalau ini adalah sudutnya theta, maka sampingnya 3, miringnya 5. Maksudnya itu ya, depannya 4. Jadi nilai sinnya berapa? Nilai sinnya adalah depannya 4, miringnya 5. Jadi dari sini FY-nya berapa? 120. F-nya nggak tahu, sinnya berapa? 4/5. Tinggal dicoret ya. 120 bagi 4. Berapa? 30. 30 dikali 5 berapa? 150. Jadi jawabannya yang B. Kenapa? Karena jawabannya yang 150 cuma siapa? Cuma yang B doang. Ini salah, ini salah. Kan kita mau cari jawaban, bukan cari yang benar semua kan ya. Jadi kalau mau cari jawaban, maka UTBK itu kalau udah ketemu jawabannya langsung dijawab. Karena kita kan lagi main apa cepet-cepetan ya kalau ngerjain soal. Nah, jadi kalau yang salah coret-coret gitu, tinggal sisa 3. Salah lagi coret-coret, tinggal sisa 1. Dijawab langsung. Gitu. Beda sama ini ya, kalau soal ulangan itu kan harus dijawab semua, nggak boleh enggak. Tapi kalau soal UTBK, ya itu yang penting udah ada jawabannya harus dijawab. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan.
Tidak ada ya. Jadi artinya berarti soal-soal fisika itu yang miring-miring itu jadi gampang ketika sudah kita proyeksikan, ya. Jadi gampang. Gitu. Kan masalahnya cuma diproyeksi doang kamu. Kalau udah tahu proyeksinya gampang jadinya. Mulai saat ini tuh nanti kalau ketemu Newton, gayanya miring, buru-buru proyeksi dulu ke X ke Y. Habis itu kerjain. Gitu ya. Baik. Satu nomor lagi ya berarti ya. Soal UTBK 2021. Nah, ini. Nah, kenapa saya entarin? Nah, karena UTBK 2021 ini nggak usah pakai Newton. Kenapa nggak usah pakai Newton? Karena soalnya tentang bidang miring dan licin. Kalau bidang miring dan licin itu cukup dengan hukum kekekalan energi. Karena nggak selamanya harus pakai Newton. Ingat, fisika itu nggak selamanya harus pakai Newton. Kenapa coba? Karena Newton itu jadi susah ketika misalnya masuk ke bidang miring. Udah masuk ke bidang miring gitu kan, licin, lah enaknya pakai hukum kan energi aja. Ya kan? Enaknya pakai hukum kan energi. Enaknya pakai hukum kan energi aja. Nah, diinginkan di sini, nah kemudian dia naik ke sini. Kita baca soalnya ya. Katanya ada sebuah balok bermassa 2 kg, ya, bermassa 2 kg, bergerak mendaki bidang miring licin. Licin energinya kekal. Ya, energi kekal. Kemudian memasuki bidang miring kasar. Panjang bidang miringnya 1 meter. Sudut kemiringannya 30 derajat. Sin 30 kan setengah ya. Sin 30 kan setengah tuh. Depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Setengah sama dengan H dibagi miringnya 1. Berarti H-nya berapa? Setengah. Langsung ketahuan ya. Lalu apalagi di sini? Lalu dia masuk ke bidang datar. Ya. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal berapa? 40. Mendaki dengan kecepatan awal 40. Ya kan? Dari posisi A, lalu ke posisi B, lalu ke posisi C. Gitu. Atau sampai di sini ya, sampai di ujung, di posisi B. Seperti ini. Lalu dia bergerak ke posisi C. Lalu. Nah, ini dia. Ini posisi C ya. Kata soalnya katanya balok ini bergerak di posisi dan berhenti bergerak sejauh 3 meter di bidang datar. Nah, berarti di sini dia berhenti sejauh 3 meter. Kok bisa berhenti? Karena ada gaya gesek. Arahnya kemana gaya gesek? Kalau geraknya ke kanan, gaya geseknya ke arah kiri ya. Nah, yang ditanya, berapa gaya geseknya? Nah, pertama gini yang mesti kamu pahami. Karena licin, energinya kekal. Licin. Berarti apa? Energi awal sama dengan energi akhir. Kok saya pakai hukumkan energi? Karena licin. Enak banget. Pakai hukumkan energi langsung dapat. Di posisi awal, balok hanya punya energi kinetik. Kenapa? Karena di posisi awal tingginya 0. Tinggi balok 0 ya kan? Benar nggak? Nah, kalau energi energi potensial MGH. Kalau energi kinetik apa? Setengah mv kuadrat. Betul ya? Oke. Jadi artinya berarti di posisi awal balok hanya punya energi kinetik ya. Berapa tuh? Setengah. Ya, atau saya tulisin dulu deh ya. Energi awalnya apa? EPA ditambah EKA. Di posisi air ada tinggi, berarti EPB ditambah EKB. Di posisi A, energi potensialnya 0 karena tingginya 0. Di posisi A, kecepatannya 40, berarti energi kinetiknya dapat dong. Setengah dikali massa baloknya 2, dikali kecepatan baloknya 40 pangkat 2 ya. Di posisi B, energi potensialnya apa? MGH. 2 kali 10 kali tinggi B-nya berapa? Setengah. Ya kan? 2 kali 10 kali setengah. Di posisi B dapat energi kinetiknya. Berapa tuh? 1600. Ya kan? Sama dengan berapa? Sebentar. Kecepatannya bukan 40 ya. 4. 4,0. Maaf, salah. 4,0. 4,0. Berarti berapa tuh? 16 ya? 16 sama dengan berapa? 2 kali 10 kali setengah, 10. Berarti energi kinetik di posisi B berapa? 6. Karena di sini energi kinetik di posisi B dapat 6, tiba-tiba di posisi C berhenti. Artinya lenyap energi kinetiknya. Energi kinetik di posisi C berhenti, lenyap. Energi tidak mungkin lenyap. Energi itu hanya berubah bentuk. Maka dari posisi B energi kinetiknya berapa tadi? 6 Joule. Tiba-tiba lenyap, tentunya berubah. Jadi apa? Jadi usaha. Usaha siapa? Usaha gaya
gaya gesek. Logika energi nggak mungkin lenyap. Ketika energi di posisi C lenyap, tentu berubah jadi usaha. Usaha rumusnya apa? F kali S. Nah, jadi dari sini kamu langsung dapat tuh di posisi C energi kinetiknya 6, usaha gaya gesek dikali perpindahan. 6 sama dengan gaya gesek. Perpindahannya berapa? 3. F-nya berapa? 2 Newton. Tampak. Nanti kita perdalam lagi ya, bagaimana menentukan gaya atau jarak, kecepatan tanpa harus pakai Newton. Dengan konsep energi. Kadang-kadang konsep energi itu lebih mudah daripada pakai Newton. Karena Newton harus gambarin dulu gayanya. Kalau konsep energi nggak perlu. Nah. Baik. Kayaknya saya udah offset ya. Saya cukupkan sampai sini ya semuanya. Nanti sampai ketemu lagi ya di next meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.